Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai relay ladder logic ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya terakhir adalah saya telah membahas bagaimana cara mengendalikan motor DC ya dengan rangkaian kontrolnya seperti gambar 10 ya. Jadi pada rangkaian seperti gambar 10 ini motornya tidak dapat tidak dapat di off kan ya. Jadi on terus ya. Nah, sekarang bagaimana cara agar motor tersebut dapat dimatikan ya atau di off kan. Nah, maka caranya rangkaian pada gambar 10 tadi kita modifikasi ya. Kita modifikasi seperti pada gambar 11 ya. Jadi di salah satu kaki motor itu kita tambahkan kontak relay yang NO ya. Nah, kontak relay NO ini berasal dari relay yang kedua. Nah, otomatis di sini kita akan membuat rangkaian dasar lagi yang serupa dengan rangkaian dasar yang pertama. Serupa ya. Cuman limit switch-nya yang atas tuh limit switch 1, limit switch 2, sedangkan yang bawah adalah limit switch 3, limit switch 4. Nah, jadi di sini limit switch 3 itu berfungsi untuk meng-on-kan motor DC. Kemudian limit switch 4 itu untuk meng-off-kan motor DC ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana cara yang sebenarnya atau rangkaian sebenarnya seperti apa. Mari kita lihat sama-sama. Oke ya, jadi terakhir kita sudah mencoba mengendalikan putaran motor DC ini ya. Jadi kita bisa mengatur arah putaran motor DC dengan cara menggunakan relay ini ya. Kita ingat-ingat lagi, saya catu dayanya saya on kan gitu. Nah, kalau limit switch ini saya klik, maka putaran motornya akan berubah gitu, ya. Nah, kalau ini saya klik, tombol ini saya klik, akan kembali lagi ke arah semula gitu, ya. Nah, pada rangkaian yang seperti dulu itu motornya tidak bisa dimatikan. Supaya motor bisa dimatikan, bagaimana caranya? Caranya adalah saya membuat rangkaian dasar relay yang satu lagi ini ya. Jadi rangkaian dasar ini serupa dengan ini ya. Nah, ini adalah tombol untuk mengaktifkan secara permanen gitu. Nah, yang ini adalah limit switch untuk mematikan secara permanen gitu, ya. Nah, bagaimana supaya motor ini bisa dimatikan tanpa harus mencabut catu dayanya? Kita lihat saja. Untuk amannya saya cabut dulu ya. Oke. Nah, yang menyebabkan motor ini berputar itu adalah arusnya dari sini nih. Dari sini arusnya ya. Nah, maka caranya gimana? Cara saya copot ini, salah satu saya copot gitu ya. Nah, kemudian saya sambungkan dengan
kontaknya limit switch yang ini ya, itu kontaknya. Itu saya sambungkan kontaknya. Ya, kontaknya saya sambungkan ke sini. Gitu. Nah, kemudian pasangannya itu kan ini pasangan NO-nya ya. Itu saya sambungkan dengan ya. Tuh, nih. Sangannya ya, sangannya ini saya sambungkan ke sini. Ya, saya sambungkan ke sini. Gitu aja. Jadi kalau tadi kabelnya langsung ya, kabel ini langsung terhubung sini, sekarang enggak. Saya lewatkan dulu ke kontak ini, kemudian ke sini ya. Apa yang terjadi? Nah, ini sekarang saya colokin. Listriknya saya colokin lagi, belum berputar motornya. Karena arusnya terputus oleh relay ini. Jadi supaya motor ini berputar, maka harus kita aktifkan relay ini ya. Nah, aktifnya pakai ini. Ini aktif, maka ini nyambung kontaknya, ini berputar. Nah, kalau ini saya klik, ini akan on, tapi tidak, fungsi limit switch ini bukan untuk mematikan motor DC, tapi mengubah arah putarannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk mengubahnya lagi seperti ini. Ya, untuk mematikan ya pakai yang ini. Ya, ini untuk mematikannya. Untuk mengaktifkannya pakai ini lagi. Ya. Untuk mengubah arah putarannya pakai ini. Nggak kelihatan. Saya matiin dulu. Nah, copot ya. Ya, supaya enak ya pakai yang ini kurang pas kali. Ya, kira-kira gitu ya. Untuk matikan ini ya. Untuk mengonkannya ya. Mengubah arah putarannya itu untuk mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita telah berhasil membuat motor DC itu dapat diubah arah putarannya, kemudian dapat di off kan motornya ya. Nah, tapi di sini limit switch yang kita gunakan berjumlah 4 buah ya. Jadi menurut saya masih kurang praktis. Bagaimana caranya supaya ketika LS1 diklik itu selain bisa mengaktifkan relay 1, limit LS1 ini juga bisa mengaktifkan relay 2. Nah, demikian juga ketika LS2 diklik, selain LS2 ini bisa mematikan relay 1, sekaligus dapat juga digunakan untuk mengaktifkan relay yang kedua ya. Nah, dengan cara demikian maka limit switch 3 itu menjadi tidak diperlukan ya. Jadi pengguna nanti tidak disibukkan atau dibingungkan dengan mana sih limit switch untuk mengonkan dan mengubah arah putaran. Tidak seperti itu ya. Jadi limit switch untuk mengubah arah putaran sekaligus dapat juga dipakai untuk mengonkan motor DC. Nah, caranya bagaimana? Gambar rangkaian pada gambar 10 itu kita modifikasi seperti ini pada gambar 12 ya. Jadi LS1 itu kita pasangkan juga
di rangkaian dasar relay yang kedua yang di bawahnya. Demikian juga dengan LS2 ya. LS2 ini juga kita pasangkan di rangkaian dasar relay yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika LS1 diklik, limit switch ini akan mengaktifkan relay 1 dan relay 2. Ketika LS2 diklik, limit switch ini akan mematikan relay 1, tetapi dia juga akan mengaktifkan relay 2 ya. Nah, bagaimana rangkaian sebenarnya dari rangkaian kontrol pada gambar 12 ini, mari kita lihat sama-sama di praktek berikut ini. Oke ya, sampai saat ini kita telah berhasil mengendalikan motor DC dengan menggunakan 4 buah limit switch ya. Limit switch yang pertama ini untuk meng-on-kan motor DC. Kemudian limit switch yang kedua yang ini itu adalah untuk mengubah arah putaran motor DC. Kemudian limit switch yang keempat yang ini juga untuk mengubah arah putaran motor DC. Dan limit switch yang ini adalah untuk meng-off-kan motor DC ya. Nah, menggunakan 4 buah limit switch ini menurut saya terlalu berlebihan. Bagaimana kalau limit switch untuk mengubah arah putaran motor DC ini sekaligus kita manfaatkan untuk meng-on-kan motor DC ya. Caranya seperti apa? Nah, sebenarnya mudah saja. Secara prinsip limit switch yang pertama ini ya, yang merah dan biru kabelnya ini, supaya ketika ini diklik berpengaruh pada 2 buah relay, maka limit switch ini harus diparalelkan ke limit switch yang ini ya, yang merah kuning ini, kira-kira gitu. Nah, caranya gimana? Kita lihat saja. Jadi saya mengambil satu relay lagi ya, itu satu relay lagi. Kemudian limit switch ini saya copot ya, saya copot. Harus kita ingat, jadi ini kabelnya merah dan biru. Nah, nanti harus kita colokkan ke merah dan biru ini. Kita copot dulu ini ya, ini saya copot dulu merah dan biru ya, merah dan biru. Oke ya, itu. Nah, kemudian limit switch ini saya pakai untuk mengaktifkan relay yang ini ya, relay yang ini gitu. Tuh, ini koilnya, kaki koilnya ini ya, koilnya ini itu ya, kaki koilnya itu. Kemudian kaki koil yang satunya lagi saya hubungkan dengan satu daya negatif ya, kutub negatif. Gitu. Ya, ini ya, gitu. Di relaynya tadi yang ini ya, nih. Kalau saya nyalain lagi satu dayanya, nah, kalau ini saya klik, nah maka ini akan berfungsi. Nah, tadi kan saya mencabut limit switch ini dari kabel merah dan biru. Nah, sekarang kalau ini limit switch ini saya pakai untuk mengaktifkan relay yang ini, seolah-olah kita sekarang punya 4 buah kontak ya. Nah, sekarang kita lihat
kontaknya satu kita pasangkan ke sini ya, jadi merah dan biru tadi ya. Oke, saya ambilkan kabel yang panjang merah misalnya ini, matiin dulu ininya biar enggak nyetrum ya, merahnya ini ya. Oke, saya sambungkan ke merah juga, itu merah itu ya. Kemudian birunya, yang satunya biru nih ya, nih biru. Oke, saya sambungkan ke kabel biru ini ya, tadi kan ini kabelnya ya. Oh, yang ini malah tadi copot biru. Oke, nah sekarang kita coba pelan-pelan ya, coba. Oke. Nah, kalau ini saya klik, saya aktifkan ya, ini saya aktifkan. Nah, maka ini aktif. Nah, karena sekarang ini terhubung ke situ ya, kira-kira gitu. Motor masih belum on, jadi untuk mengonkan motor kita harus tetap ngeklik ini gitu ya. Untuk mengubah arah putaran ini, untuk mematikannya ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ketika kita ngeklik ini ya, klik ini itu kan sebenarnya menggerakkan ini, itu juga mengkontakkan ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kontak ini, limit switch ini kita ganti dengan kontak ini ya, ganti dengan kontak itu ya. Jadi saya ambil aja dulu apa, kuning dan merah ya, kuning dan merah. Saya ambil dulu merah dan kuning ya, merah dan kuning. Nah, jadi merah ini saya pasang dulu di sini. Saya potong dulu kabelnya, ininya ujungnya, jadi masih baru, belum terpotong. Bentar ya, sabar ya. Oke, ini saya pasang aja dulu merah ya, merah saya pasang. Itu merah gitu. Kemudian saya seragamkan di sini kontaknya ya, merah ini saya seragamkan di sini saja biar kelihatan merah ya, itu. Kemudian kuning ini sebenarnya untuk menggantikan ini nanti sebenarnya ya. Kuning saya ambil, udah dikendorin dari tadi, ini kuning ya, kuning saya ambil gitu. Nah, kuning saya hubungkan dengan ini, seolah-olah ini diganti dengan ini kontaknya ya. Gitu. Oke ya, nah sekarang kita coba lagi apakah benar ketika kita mengaktifkan limit switch ini ikut terpengaruh. Kita lihat. Kok belum? Ya, kenapa ya? Oke, kita lihat kenapa ada ini sudah merah ya, kan gantiin ini kan ya, kuning
Oh bener ya, bener tadi, mungkin kabelnya kurang pas ya. Ini untuk matiinnya. Nah ini matiin. Jadi kalau limit switch ini kita klik maka terpengaruh dua-duanya, atau ini kita ubah dulu arah putarannya pakai ini ya. Ini mati. Nah kalau ini saya nyalakan, nah maka langsung berputar gitu. Ini untuk mengubah arah saja gitu ya. Untuk matikinnya masih tetap ini. Jadi sebenarnya sekarang tidak pakai limit switch ini nggak apa-apa ya. Nah sekarang kita coba kalau misalnya untuk mengubah arah putaran yang ini kita klik, apakah ngefek ke sini? Nah tidak ya, tidak ngefek ya. Tapi kalau ini ngefek dua-duanya gitu ya. Oke. Nah bagaimana caranya supaya yang ini itu juga dapat sekaligus untuk mengaktifkan ini ya, mengaktifkan ini. Nah caranya gimana? Caranya ya gampang saja ya. Ini kita cabut dulu. Kita cabut dulu ini. Oke ya, kita cabut dulu biru ya. Biru. Jadi kita ingat-ingat biru. Oke, biru. Kemudian ini juga biru ya. Ini kita biarkan aja tersisa begitu. Kita cari saja kabel merah dan biru. Merah yang ada itunya ya. Kok habis kabelnya? Oh ini masih ada ya. Nah tapi di sini yang kita pakai selalu NO kabelnya ya. Oke, jadi bukan gini. Ini oke. Gitu. Ini gini ya. Itu. Nah, saya mengambil relay lagi ya. Saya ambil relay lagi. Ini relaynya. Oke, ini udah benar. Relaynya ini ya. Jadi saya hubungkan dengan catu daya DC positifnya itu, kemudian ini ke koil, kaki koil, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini ke kaki koil itu. Kemudian oh ini negatif, ini salah ya, maaf salah, harusnya ke positifnya ini, oke, dan cukup ya, positifnya ini tuh betul ke sini. Nah ini ke negatif ya, ke negatif. Oke, ke negatif itu negatif. Ke negatif sini ya. Oke, saya coba dulu apakah real benar. Ini yang ini kan ya, tadi yang biru kan ya, biru. Oh ini ya itu. Oke ya itu. Nah sekarang itu kan tadi saya mencabut biru di sini dengan biru ini ya, dengan biru ini. Nah sekarang kita harus ganti ini, tadi harus kita ganti ya. Saya ganti, saya cari kabel yang agak panjang. Oke nih ya. Nah ini yang tadi di sini kan NC ya, jadi ini birunya saya ambil NC. Nah ini kan NC yang di bawah sini itu biru ya. Ini juga biru gitu, biru ya. Oke, nah biru yang ini kita ganti saja karena dia di bawah, yang atasnya kita copot dulu. Ini sebenarnya punyanya motor ya, yang motor. Oke, jadi sekarang kita cap ini birunya ini ya.
Itu. Sekarang birunya ke sini juga, ya. Birunya ke situ. Nah, gitu ya, birunya ke situ. Nah, sekarang kita coba dulu. Ya, kita coba. Udah agak ruwet ini ya. Nggak apa-apa, kita coba. Oke, ya. Jadi yang pertama ini ya, ini kita lihat. Enggak mutar. Oke. Oh, ya, oke ya. Jadi karena motornya saya copot tadi, jadi motornya nggak berputar ya. Jadi untuk mematikannya ini, untuk matikan motor, untuk nyalainnya, loh kok nggak bisa. Untuk menyalakannya nggak bisa ya. Ini tadinya kan ini mestinya ya. Masih ini. Berarti bisa. Nah, ini kelemahannya memang di sini ya. Harus dikencengin lagi ya. Kalau nggak kenceng ya seperti itu. Nah, ini mestinya nyala ini. Oh, mestinya nyala. Ini merah. Oh, ini yang ini berarti kurang kenceng ininya di sininya ya. Kurang kenceng di sininya. Oke ya. Kita coba matiin lagi gitu ya. Oke, untuk matiin ini kita pakai ini. Nah, ini udah terhubung sini nih. Ya, udah terhubung sini. Cuma ini masih belum berpengaruh ke sini. Ya, kalau ini sudah berpengaruh. Nah, ini belum. Ya, kalau ini saya matikan, ini belum. Nah, bagaimana supaya limit switch ini berpengaruh ke sini? Ya sama aja. Yang mengaktifkan ini kan limit switch ini sebenarnya. Ya sudah, limit switch ini kita ganti aja atau kita paralelkan, kita ambil dari sini. Ya, kita coba saja. Jadi saya ngambil apa ini? Merah dan kuning. Merah, diambilkan dari sini ya. Merah. Itu ya, ini merah, oke, merah dan kuning ya, merah dan kuning. Nggak perlu panjang. Oke, merah dan kuning. Nah, kuningnya saya ambilkan dari sini ya. Oke, kuning. Oke, nah merahnya saya ambilkan dari sini. Itu kan sebenarnya mewakili ini ya. Merahnya ini saya ambilkan di sini. Jadi ini rupanya tadi yang bikin nggak kontak itu ya. Kontak itu merahnya ini. Oke. Oke, kuningnya ini ya, kuningnya ini kita coba saja. Kuningnya yang ini. Oke, apa ya, sabar ya. Kuningnya yang ini, kuningnya ya. Kuningnya yang ini. Oke. Jadi tadi yang bikin masalah itu di sini kurang rapet. Oke. Nah, kemudian motornya tadi kan kita copot, ini motornya. Saya pasang lagi motornya. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang limit switch ini itu menggerakkan relay ini. Nah, apakah akan berpengaruh ke sini? Rasanya ya, karena ini sudah saya sambungkan ke sini. Kita coba saja. Tuh. Saya matiin dulu.
Apa ya kok begini? Oke, saya matiin dulu. Oke, apa yang terjadi? Jadi ini saya ambilkan ke situ, ya. Kok sudah nyala ya? Oke, ntar ya. Kenapa? Ini kan NC. Kita lihat dulu. Apa nyala ya itu ya? Oke, coba saya copot dulu ini ya. Ini saya copot dulu. Ini kan tadi kan pengaruhnya ke sini ya. Ini. NC ini NC. Oke, ini saya copot aja dulu ya. Ini saya copot. Oke, ini saya copot biar enak kita ya. Nah ini mestinya mati ini mestinya mati. Ini mestinya untuk matiinnya ini. Untuk matiin ini mestinya. Gara-gara ini. Ini kan ya. Nggak juga tuh. Oh, apa ini? Ini adalah pastinya ke biru ya. Jadi udah benar padahal ya. Oke, masalah kenapa ya? Nah ini mati nih sekarang ya. Nah, ini benar. Nah, ini benar. Ini benar ya. Ini benar. Nah, ya. Oke, ini benar. Oke ya. Oke. Ya. Sekarang saya coba lagi. Nih seperti ini. Jadi ini merah, ini saya hubungkan ke sini merahnya. Ya, kemudian kuningnya saya hubungkan ke sini kuningnya. Sini. Nah, kalau ini saya klik, apa yang terjadi? Nah, ini ikut kena ya. Nah, ini matiin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Maksudnya ini saya hubungkan sini ya. Motornya saya hubungkan ke situ. Ini motor sebenarnya. Itu. Sekarang saya coba. Tapi bukan yang ini yang saya nyalain, tapi yang ini ya. Nah, ini sudah berpengaruh ke sini, tapi ke sini nggak pengaruh karena ini untuk mematikan ini sebenarnya ya. Nah, kalau yang ini untuk menghidupkan, justru menghidupkan ini, gitu, ya. Nah, ini untuk mematiin ini, untuk matiin motor, ya. Gitu.
Nah sekarang untuk mengaktifkannya gimana? Apakah kita perlu mencet tombol ini? Nggak usah, ini aja. Nggak nyala lagi. Nah, oh gitu ya, pencet tombol ini. Ini gitu. Matiinnya ya, coba kita pencet ini gitu, ya. Nah ini mungkin karena di sini nih nggak apa namanya nggak rapat di sini ya, jadi ini gara-gara biasanya nggak rapat aja ya. Gitu. Ya. Mestinya nyala ini, mestinya nyala ya. Oke, oh, nyala kan? Nggak rapetnya di sini, ya. Oke, saya ulang itu, ya kan? Nggak rapetnya di sini. Ini untuk mengubah arahnya, ya. Saya matiin lagi, saya coba lagi. Nah, nyala, ya. Jadi tombol ini sudah nggak perlu ini saya. Ini udah nggak perlu. Oke. Ya, saya matiin aja. Tuh, ini saya matiin. Coba tombol ini saya copot aja ya, ini saya copot. Memang nggak perlu ini, nggak perlu ya, ini nggak perlu. Udah, coba lagi, itu. Nah ya, apa? Untuk mengubah arah putarannya, ini untuk matiinnya. Jadi sekarang kita cuma perlu 3 tombol saja ya. Ini nyala, oke. Ini untuk matiin. Oke, apakah yang ini juga bisa nyala? Ya, bisa juga ya. Jadi kita perlu hanya 7 tombol ya. Oke, ini contoh aplikasi dari relay ladder logic yang sudah agak rumit ya, tapi sebenarnya nggak rumit kalau memang kabelnya ini diatur ya. Nah ini karena kabelnya tidak saya atur ya, jadi kelihatan ruwet seperti ini ya. Sebenarnya nggak ruwet ya, sebenarnya nggak ruwet, kira-kira gitu. Oke, sampai sini tutorial saat ini ya. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.